Saudara-saudara, itulah berkat-berkat bagi mereka yang betul-betul punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Tuhan akan mengatasi masalah-masalah mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan akan membantu dan menopang mereka. Satu persatu kesulitan-kesulitan mereka dipecahkan oleh kuasa Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-40 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan main. Tiba-tiba sudah kepala 4 aja hitungannya. Siapa yang nggak pernah bolong nonton Bible Learning 40 episode di tahun 2024 ini? Coba tunjuk tangan, silahkan ngaku di kolom komen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mewarnai kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu membuat hidup kita menjadi bermakna. Kalau dulu Romo, sebelum baca firman Tuhan secara rutin ya, itu kayaknya kalau kena masalah tuh udah kayak akhir dunia Romo. Nggak ada harapannya, nggak ada kekuatannya, bingung, takut sendiri. Tapi sekarang dengan membiasakan diri mendengarkan firman Tuhan, memaknai kehidupan-kehidupan kita, kayaknya Romo, hidup saya lebih punya kekuatan dalam menghadapi lika-liku kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya di awal video ini untuk mengecek kemampuan Anda mendengar. Yang pertama-tama, saya akan mengucapkan satu kalimat. Kira-kira Anda apakah tahu saya bicara apa? Gitu ya. Oke, apakah Anda tahu saya ngomong apa tadi? Romo, kalau ngomong tuh yang jelas, itu Romo cuma komat kamit, nggak kedengeran suaranya. Bagi yang sudah ngerti gerakan bibir langsung tahu, apalagi kalau pakai gerakan-gerakan tangan ya. Wah, tahu Romo, pasti aku. Tuhan Allahmu. Dengarkanlah aku. Oke, Anda tuh pinter-pinter sebetulnya. Saudara-saudaraku terkasih, pemazmur dari Mazmur bab 81 mengajak kepada kita untuk mendengarkan Tuhan. Apakah Anda tahu syahadatnya orang Israel diawali dengan ungkapan dengan sebuah perintah dari Tuhan. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita satu. Perintah pertama, orang Israel diminta untuk mendengar. Karena ini dia yang seringkali tidak berfungsi dalam kehidupan manusia. Bukannya tuli, bukannya budek, tetapi memang manusia itu berbeda dalam bahasa Inggris ya, antara listen and hear. To hear and to listen. Bisa dibedakan dengan mudah. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saya masih kecil, itu yang paling kasihan adalah kalau ada teman-teman saya yang budek dibilanginya. Nggak bisa denger atau tuli atau tunarungu. Ini paling kasihan dibanding yang lain. Karena apa? Kan kalau tunanetra, misalnya dia tuh nggak bisa ngelihat. Entah dia memejamkan mata atau bola matanya rusak, kita tahu, oh dia tunanetra. Hati-hati, kita harus jagain dia misalnya. Tapi kalau orang tuli dari luar itu nggak ada bedanya sama kita. Cuman dia dari kecil kalau diajak ngomong kok nggak pernah nyaut, kok nggak merespon. Baru setelah beranjak anak-anak dia bisa ketahuan, oh ternyata dia punya gangguan pendengaran. Nah, yang memiris juga adalah ketika Anda bertambah usia Anda, misalnya udah masuk usia 60, usia 70, kemampuan kita mendengar juga menurun. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih,
Orang-orang tuli, orang-orang tunarungu ini seringkali dijadikan ejekan-ejekan, bercandaan-bercandaan oleh teman-temannya. Karena mereka itu dikatain apapun dulu waktu masih anak-anak, nggak marah. Karena apa? Nggak denger. Demikian juga dengan orang-orang tua. Seringkali dikatain sama pasangannya, seringkali diejek-ejek sama anak-anaknya, sama teman-temannya. Oh, dasar iki budek iki, ora denger, ora krungu misalnya. Saudara-saudara yang terkasih, kemampuan kita mendengar ternyata juga seringkali mengalami gangguan. Nah, demikian juga ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Karena apa? Seringkali kita bisa dengar, bisa, tapi kita tidak menyimak, kita tidak menangkap, kita tidak mengerti, atau kita pura-pura tidak mendengar. Karena apa? Cuek bebek, memang enggan aja, memang males aja, emang nggak mau aja dengerinnya. Hal itulah yang terjadi dalam sejarah orang Israel. Bagaimana Allah selalu mengungkapkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Mengajak bangsa ini untuk mendengarkan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, menyerap intisari kekuatan hidup mereka. Mereka dengar suara nabi-nabi, mereka dengar. Tapi problemnya enggak mau mendengarkan, tidak mau menyimak. Sehingga mereka secara terang-terangan menolak suara Allah, menolak perintah Tuhan, menolak dituntun bersama-sama dengan Allah. Karena mereka menulikan telinga mereka. Suara nabi-nabi dianggap pengganggu. Mereka anggap itu sebagai ejekan mereka. Mereka anggap sebagai merusak ketenangan kedamaian mereka. Alhasil saudara-saudara, Daud jatuh dalam dosa, Salomo juga jatuh dalam dosa. Dan apakah Anda tahu dosanya Daud ternyata akibatnya itu bisa panjang urusannya. Salomo anaknya menyembah berhala, kemudian juga karena penyembahan berhala Salomo, anaknya Rehabeam gak bisa apa-apa, akhirnya kerajaannya terpecah karena ada orang namanya Yerobeam. Saudara-saudara, Allah selalu mengingatkan orang-orang Israel ini, tapi problemnya adalah kemampuan mendengar bangsa Israel ini yang sangat amat buruk. Padahal mereka telinganya nggak apa-apa, tapi keengganan mereka menutup rapat-rapat hati mereka. Entah ditutupi oleh kebencian, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, masalah demi masalah, kesibukan-kesibukan mereka. Beruntunglah kita punya waktu untuk mendengar sabda Tuhan, duduk diam, tenang, mendengarkan bisikan-bisikan suara Tuhan yang betul-betul bergema dalam kehidupan kita. Romo, kapan sih Romo Tuhan ngomong? Kapan saya itu dengar suara Tuhan? Saudara-saudara, setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat, setiap perikop, setiap kitab yang Anda baca dalam Alkitab, disitulah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Contoh paling gampang, misalnya tadi, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan mengajak kita untuk mendengar. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Saudara-saudara, itulah berkat-berkat, karunia-karunia bagi mereka yang betul-betul punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Tuhan akan mengatasi masalah-masalah mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan akan membantu dan menopang mereka. Satu persatu kesulitan-kesulitan mereka dipecahkan oleh kuasa Tuhan. Kuncinya adalah dengarkanlah Dia. Nah, Tuhan Yesus dalam karyanya ketika berkeliling di Danau Galilea, masuk ke daerah Dekapolis, berhadapan dengan seseorang yang secara fisik memang tuli. Karena orang tuli, biasanya dia juga tidak lancar berkata-kata. Maka dikatakan orang ini tuli dan gagap. Seperti yang saya bahas kemarin,
Kisah-kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang sakit ini bukan sekedar laporan pandangan mata begitu saja, tetapi dari penyembuhan ibu mertua Simon Petrus sampai nanti penyembuhan Bartimeus, orang buta yang mengemis di jalan Yeriko, adalah sebuah perjalanan kita. Betul-betul langkah-langkah yang harus kita lalui untuk bisa mengalami kesembuhan yang paripurna. Mari kita lihat hari ini Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dekapolis artinya 10 kota. 10 kota bangsa-bangsa asing yang memang mereka semua berada di daerah perbatasan dengan daerah-daerah bangsa Israel ini. Mereka tidak mengenal Allahnya orang Israel, mereka tidak menyembah Allahnya orang Israel. Karena apa? Mereka menyembah dewa-dewa dan Allah-Allah mereka masing-masing. Dikatakan, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Berarti saudara-saudara, bisa jadi orang-orang yang ada di daerah asing itu sudah mendengar tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di beberapa daerah. Di daerah Tirus, di daerah Sidon, perempuan Sirofenisia yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, putrinya itu ternyata terdengar samar-samar atau secara utuh tentang kuasa yang bekerja dalam diri Yesus. Itulah yang membuat orang-orang asing ini kok bisa-bisanya membawa orang yang bisu dan tuli. Apakah Allah-Allah mereka, dewa-dewa mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Saudara-saudara, ini penting sekali. Relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Atau bisa dibaca juga bagaimana kita untuk mengatasi sebuah masalah, kita bisa menarik diri sejenak dari masalah itu bersama Tuhan Yesus. Bukannya melarikan diri, bukannya menghindar dari masalah, tetapi bersama Tuhan Yesus. Betul-betul pandang masalah kita. Jangan-jangan apa yang selama ini kita anggap masalah ternyata bukan masalah. Ternyata apa yang selama ini kita anggap beban justru dari kacamata Tuhan Yesus itulah berkat-Mu. Justru apa yang selama ini kita anggap sebagai salib kehidupan kita yang menghancurkan kebahagiaan kita. Dari kacamata Tuhan Yesus, Yesus mengajak kita untuk lihatlah, inilah caraku untuk memilih engkau, kujadikan dirimu sebagai alatku untuk mewartakan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berkutut-kutut sama masalah itu aja, dari pagi-pagi melek mata udah masalah, udah dengar masalah itu lagi. Orang tua kita ngomong masalah-masalah yang sama, anak-anak kita juga ngomong ngadepin masalah-masalah yang sama. Kadang-kadang kita udah kayak berenang gitu ya, bingung mau kemana. Berenangnya di lautan, pantainya aja nggak kelihatan. Lama-lama kan capek sendiri. Lama-lama masalah-masalah kita itu malah meracuni pikiran dan hati kita. Jadi buruk. Nah, dengan sejenak bersama Yesus, itulah doa saudara-saudara. Ketika kita berdoa bersama Tuhan, kita menarik diri dari masalah kita untuk melihat dari jauh. Oh, ternyata masalahku, duduk perkaranya, akar masalahnya, cikal bakalnya seperti ini. Jadi ketahuan bagaimana cara mengatasinya. Seperti contoh, di depan saya itu ada jendela ya, jendela rumah saya tinggal di lantai 3. Itu saya bisa melihat gunung gede, bagus sekali. Pagi ini cerah sekali keadaan di Jakarta, saya bisa melihat gunung gede dari jauh, indah. Tapi kalau saya pergi ke gunung itu, waduh Romo, adanya pohon-pohon, jalannya juga susah Romo, banyak sampah-sampah Romo misalnya. Gunung itu lebih indah kalau dilihat dari ngarai daratan, dari kejauhan. Seperti itu juga masalah-masalah kita. Itulah artinya Yesus memisahkan dia dari orang banyak.
Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Saudara-saudara, sadarilah baru di Markus bab 7 ada sebuah gestur yang berbeda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kan kalau sebelum-sebelumnya hanya menjamah, meletakkan tangan, atau jumbai jubahnya disentuh sama orang. Tapi sekarang di Markus bab 7, Anda lihat ada satu proses lain lagi, tahapan lain lagi. Yesus melakukan sebuah kesembuhan bagi orang tuli dengan cara memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Bayangin saudara-saudara, 3 tindakan konkret yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang belum diceritakan di kisah-kisah sebelumnya. Tadi apa aja? Meletakkan jarinya, memasukkan jari Yesus ke telinga orang itu. Lalu Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Tindakan kesembuhannya konkret. Jadi saudara-saudara, ketika kita minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ketika kita minta ditolong oleh Tuhan Yesus, sadarilah saudara-saudara, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang betul-betul nyata. Bukan legenda, bukan isapan jempol belaka. Bukan Allah yang bisa diragu-ragukan ada atau tidak. Nyata, sungguh nyata, pribadinya, tindakannya, kasihnya, pengampunannya tertampak di sini. Ketika kita berdoa, ketika kita sakit, sadarilah Tuhan membantu kita secara nyata. Pakai apa? Bisa jadi pakai obat-obat yang kita makan setiap hari lewat para dokter, lewat para perawat, lewat orang-orang yang mengasuh kita, yang merawat kita, lewat keluarga kita. Konkret, kasihnya konkret. Lihatlah mereka. Jangan cuma lihat masalahnya doang. Oh iya, kalau Anda sakit, lihat dong istri Anda yang betul-betul ngurusin Anda. Lihat dong suami Anda yang sabar minta ampun. Lihat dong anak-anak Anda yang berjuang untuk kesembuhan orang tuanya. Lihat dong orang tua Anda yang mau berkorban apapun untuk kesembuhan anak-anaknya. Konkret kasihnya dan tindakannya. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Hal inilah yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan Allah dalam kisah penciptaan menghembuskan nafasnya ke dalam tanah liat dan manusia menjadi hidup. Tuhan Yesus meriset ulang bagaimana manusia ini yang diciptakan baik adanya, tetapi dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata dengan lancar. Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi disebut daerah Dekapolis, 10 kota bangsa-bangsa asing, yaitu orang-orang yang mendengar tentang kuasa kesembuhan yang dilakukan oleh Allah orang Israel, oleh Yesus sendiri, tetapi mereka menutup telinga mereka rapat-rapat. Mereka pura-pura tuli, sampai mereka nggak bisa lagi berkata-kata, berbicara, mengimani Allahnya orang Israel. Tetapi oleh Tuhan Yesus, karena orang inilah bangsa-bangsa lain terbuka telinganya, Ephata, terbuka mulutnya, bisa berkata-kata tentang kemuliaan Tuhan, terbuka hatinya, bisa menerima Allah yang sungguh luar biasa dalam diri Yesus Kristus ini. Jadi ini luar biasanya. Ephata. Biarlah kata-kata Ephata ini betul-betul ketika Anda merasa rezeki-rezeki Anda seret, ketika Anda merasa semua jalan-jalan tertutup buat Anda, peluang-peluang Anda betul-betul dikunci sama orang, rezeki Anda seolah-olah lagi ada yang nutupin misalnya. Karir Anda dihalang-halangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ephata. Katakan itu dalam doa. Betul-betul Tuhan yang membuka. Tuhan sendiri, tangan Tuhan sendiri yang membuka segala yang tertutup itu. Ephata. Betul-betul ulangi. Bisa pakai doa pernafasan, doa meditasi. Aku berkata kepadamu, Ephata. Aku berkata kepadamu, Ephata. Aku berkata kepadamu, Ephata. Terbukalah rezeki-rezekiku, terbukalah segala penghalang-penghalang yang selama ini mengekang rezeki kehidupan dan kesehatanku. Dengan kata-kata Tuhan sendiri,
dengan hembusan nafasnya dalam diriku. Efata. Seperti itu saudara-saudara. Buka pikiran, buka hati juga. Buka hidup Anda buat orang-orang lain yang jauh lebih menderita dari hidup Anda. Itulah cara Tuhan konkret cintanya. Lalu, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Udah dilarang loh sama Tuhan Yesus, tetapi makin dilarang mereka, makin luas mereka memberitakannya. Kabar sukacita, kabar Injil itu meskipun ada larangan-larangan, nggak bisa untuk ditahan-tahan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Saudara-saudara, yang ngomong ini adalah orang-orang bangsa lain yang mungkin nggak pernah baca kitab Kejadian. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Maka ada lagunya bukan? Semua baik, sungguh teramat baik. Dia jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara, ingat ada Tuhan yang menjadikan segala-galanya dalam hidup kita baik kembali. Karena kita diciptakan dengan baik, dalam keadaan baik, kita dipulihkan sehingga semuanya menjadi baik. Salam damai sejahtera, semoga kasih karunia, kuasa kebaikan bekerja dalam diri Anda. Bagi Anda yang merayakan Imlek, di malam Imlek, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tuhan memberkati keluarga Anda, rezeki Anda, sukacita Anda di tengah keluarga. Bye-bye.